Pak Erick Thohir ingin timnas Indonesia tes nyali melawan timnas Malaysia. Apakah timnas Malaysia berani? Laga timnas Indonesia melawan Malaysia dipastikan gagal digelar karena Malaysia menolak. Waduh, sombong banget lo Malaysia ya. Setelah kemenangan telak 4-0 atas Vietnam, sebagian supporter Malaysia tampak mencibir timnas Indonesia dengan ejekan yang menyindir kemampuan Garuda. Bang, yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Depan, Arifan manis makanannya. Jom bagi Radon kapal coba. Jom bagi Radon untuk menghasil. Pemain warisan kami pandai gol. Arif Aiman. Olga. Rodrigo Olga. Uang kosong. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak. Oh, abang. Pemain warisan kami bisa gol, bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Sebelah kanan. Arif Aiman kanan. Untuk Domino. Tiga kosong. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Namun ketika ajakan laga persahabatan datang dari timnas Indonesia untuk membuktikan kualitas di lapangan, timnas Malaysia justru memilih menolak. Sikap ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola. Benarkah keberanian hanya muncul saat merayakan kemenangan, tapi menghilang saat ditantang langsung? Apakah ini bentuk kehati-hatian, strategi, atau memang takut? Korang ingat tak dulu waktu Singapura rancak dengan pemain import sekitar 2000-an? Kita hentam bagai nak rak kan. Kita nak pemain tempatan saja. Dari FAM pun waktu tu tolak naturalisasi. Saya ingat lagi. Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. Jadi lepas tu kita anggap kita bolehlah pergi jauh kan dengan pemain tempatan. Malangnya kita terus jatuh menudung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan, ambil pemain naturalisasi, dan akhirnya kita boleh masuk Piala Asia. Ranking pun naik. Semalam pun menang besar dengan Vietnam, negara yang cukup susah kita nak kalahkan selama ni pakai pemain tempatan. Tapi dengan pemain warisan dan naturalisasi ni kita boleh menang. Jadi tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan, sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Jadi nak tak nak, kita terpaksalah pakai pemain warisan dan naturalisasi. Sebab kalau kita terus kekalkan ke semua pemain tempatan, sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Jadi sekarang ni, kita nak penuhi hasrat anda semua untuk main di Piala Asia, bahkan Piala Dunia kan. Maka terimalah strategi baru ni, dan dalam masa yang sama kita perkasakan akar Romi. Setuju tak? Malaysia tolak uji coba lawan timnas Indonesia. Jadi 1 bulan lalu Pak Erick menyampaikan di media tertarik untuk mengundang Malaysia uji coba di FIFA Matchday bulan September. Namun kemarin Malaysia sudah menjawab mereka tidak tertarik untuk melawan Indonesia alias menolak. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa Malaysia menolak tawaran uji coba melawan Indonesia? Kalau berdasarkan penjelasan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, itu ditolak karena permintaan dari pelatih Peter Klamovski. Karena pelatih Malaysia punya rencana lain untuk uji coba FIFA Matchday bulan September, katanya. Tapi aku punya teori lain. Begini teorinya. Jadi awal tahun 2025 itu, Federasi Sepak Bola Malaysia kan memilih ketua umum yang baru. Setelah ketua yang lama, Tuk Hamidin itu tidak mencalonkan diri. Awalnya publik Malaysia itu berharap Tunku Ismail yang bakalan terpilih. Di mana Tuanku Ismail ini adalah bos dari Johor Darul Takzim, klub Liga Super Malaysia. Ternyata Tuanku Ismail tidak mencalonkan diri. Yang mencalonkan diri adalah orang-orang lama, bahkan yang terpilih adalah Muhammad Juhari Ayub. Di mana Muhammad Juhari Ayub ini, waktu Tuk Hamidin jadi ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, dia wakil ketuanya. Jadi sebenarnya publik Malaysia agak kecewa. Kenapa orang lama yang terpilih jadi ketua federasi? Karena sejatinya mereka berharap kalau bisa Tuanku Ismail yang jadi kepala Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, kalian bayangkan kalau Malaysia menerima tawaran uji coba melawan Indonesia. Terbantailah Malaysia melawan Indonesia. Orang ini pasti didemo habis-habisan, disuruh turun dari jabatannya. Walaupun terlihat keren, mereka menolak ajakan Pak Erick Thohir uji coba lawan Indonesia. Tapi sesungguhnya mereka terlihat sebagai pengecut karena takut kalah dari Indonesia. Salam di Mateo.
Menang 4-0 atas Vietnam, supporter Malaysia ini sindir timnas Indonesia dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Ini seriusan? Yaps, jadi ada salah satu fans Malaysia yang sedang menyaksikan laga Malaysia melawan Vietnam. Dan tak kenapa tiba-tiba langsung menyindir timnas Indonesia dengan mengatakan main kelayakan Piala Dunia. Dan kalau mau tutorial golnya ada di timnas Malaysia. Pria ini mengatakan bahwasanya pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol saat timnas Indonesia menghadapi Jepang kemarin. Tapi pas diajak oleh Pak Erick Thohir untuk uji coba tanding di bulan September besok melawan timnas Indonesia kok ditolak ya? Padahal kan skuad Malaysia yang menang atas Vietnam kemarin itu udah sangat mewah dan jago menggunakan 9 pemain naturalisasi. Tapi masa diajak uji coba oleh timnas Indonesia ditolak? Laga timnas Indonesia melawan Malaysia dipastikan gagal digelar karena Malaysia menolak. Waduh, sombong banget lo Malaysia ya. Malaysia tolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia. Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa Malaysia memang menjadi salah satu radar timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba, salah satunya dengan mengundang mereka untuk bulan September nanti bersama Kuwait dan Lebanon. Dan tetapi Malaysia menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia nih karena ada pertimbangan lain katanya nih. Waduh, sombong juga lu Malaysia. Hawi mau jangan nolak lu. Ya udah lu nolak yang senior, taruh lihat nih AFF U23 ya bulan Juli tuh. Lo ketemu Malaysia lu kan. Lu nolak, ketemu timnas Indonesia juga lu. Timnas U23-nya lu, ya. Malaysia soal nolak lu. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Federasi Malaysia menolak ajakan uji coba di bulan September untuk menghadapi timnas Indonesia. Loh, kenapa ya? Kabar ini diberitahu langsung oleh Pak Erick bahwa Malaysia menolak ajakan timnas Indonesia untuk berlaga uji coba. Sebenarnya Pak Erick ingin mempertemukan timnas Indonesia dan Malaysia di laga uji coba di bulan September nanti. Karena kedua negara ini sudah lama nih tidak bertemu. Terakhir di Piala AFF. Malaysia kalah dengan skor 1-4. Yang merespon ajakan PSSI yang positif ada dua negara yaitu Lebanon dan Kuwait. Laga uji coba ini dimaksud sebagai bentuk jangka panjang dan juga evaluasi dari hasil laga-laga kompetitif sebelumnya. Jadi udahlah, nggak apa-apa, ditolak juga, masih banyak kok negara yang mau uji coba dengan timnas Indonesia. Iya nggak? Oke, segitu dulu. Jangan lupa follow untuk update timnas selanjutnya. Thank you. Serius? Malaysia nolak tanding lawan Indonesia? Padahal udah diajak baik-baik. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi nolak ajakan uji coba dari timnas Indonesia buat FIFA Matchday bulan September. Alasannya? Pelatih mereka, Peter Ceklamovski, katanya udah punya rencana sendiri. Jadi, skip dulu main ke Jakarta. Tapi netizen mulai curiga nih. Emangnya karena jadwal? Atau emang nggak mau lawan Indonesia yang lagi on fire? Pertanyaannya sekarang, kalau bukan Indonesia, terus siapa yang mau mereka hadapi? Setuju nggak kalau bilang mereka takut? Alasan timnas Malaysia tak berani, ladeni timnas Indonesia. Timnas Malaysia sampai saat ini masih belum memberikan konfirmasi soal keikutsertaannya dalam pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia, yang rencananya berlangsung pada September 2025. Timnas Malaysia tentu juga bakal mempertimbangkan perbedaan level skuad lawan-lawannya pada laga uji coba. Bisa dibilang Kuwait, Lebanon, dan Indonesia saat ini berada di atas Harimau Malaya. Itulah yang kemungkinan membuat Malaysia harus menghadapi persaingan yang ketat, meskipun laga ini hanya sebatas uji coba. Sebab, mereka sebetulnya tak butuh lawan yang kuat di uji coba tersebut. Itulah salah satu alasan yang membuat timnas Malaysia belum memberikan konfirmasi terkait partisipasi mereka dalam laga uji coba tersebut.